Dalam seluruh perjalanan Jokowi di tengah-tengah membawa bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh dan siap bersaing dengan negara-negara maju, Bapak Jokowi selalu memilih target-target yang besar yang hendak dicapai oleh bangsa ini. Memilih jalan yang sulit sekalipun mungkin ada jalan yang mudah untuk dilewati. Artinya, asal jalan yang sulit itu akan menghantarkan lebih lagi kesejahteraan yang utuh bagi bangsa ini, segala cara akan dilakukan supaya target-target itu tercapai. Dan dalam diamnya Presiden Joko Widodo kepada banyaknya orang-orang yang kerap nyinyir, bahkan media pun tak segan-segan memiring-miringkan isu tertentu. Beliau tampak tidak terlalu meresponi apa yang ada dan apa yang diberitakan. Tapi ajaibnya, mereka-mereka yang ada di pihak Jokowi bisa dipastikan akan bertindak untuk membela kepemimpinan Presiden Jokowi. Alhasil, jika itu media yang seakan sengaja pelintir isu-isu tertentu, tak lama kemudian rating dari media-media tersebut bisa langsung anjlok sedemikian rupa. Tindakan para pendukung Jokowi datang dari gerakan yang murni, datang dari jiwa yang murni. Tak ada bayaran sebesar pun dari istana. Bahkan, para relawan ini tak jarang yang justru korbankan materi atau hartanya sendiri asal melihat Indonesia ini bisa kembali tenang dan maju. Seperti halnya program Jokowi yang sejak awal pemerintahannya sudah menggunakan dan sudah melaksanakan proteksi kesehatan lewat program Kartu Indonesia Sehat atau KIS, yang mana sebagai jaminan kesehatan nasional di bangsa ini. Memang kita tak menutup mata jika sampai saat ini BPJS kita terkadang selalu defisit untuk pengelolaan atau pelaksanaan urusan kesehatan, seperti biaya perobatan dan lain-lainnya, yang tujuannya adalah jutaan jiwa-jiwa di bangsa ini bisa sehat, bisa selamat. Untuk permasalahan itu pun, Presiden Jokowi kerap berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan khususnya, supaya operasional dan pengelolaan BPJS tetap eksis dan berjalan. Kita tak menutup mata dengan segala kelemahan yang muncul akibat dari berjalannya program kesehatan ini. Ada kritik pasti ditampung dengan cepat, tapi yang penting adalah tidak memberitakan hal-hal yang tidak-tidak ke tengah publik. Kita patut berbangga dengan kebijakan jaminan kesehatan nasional ini lewat Kartu Indonesia Sehat, sebab ternyata kita sudah menjadi inisiator bagi 16 negara-negara di dunia untuk memodifikasi berjalannya program jaminan kesehatan yang sama di negara mereka. Hal ini tentu berkaca dari laporan Direktur Utama BPJS Bapak Fahmi Idris yang menyatakan bahwa sejak pelaksanaannya dari kebijakan perlindungan kesehatan ini, dari tahun 2016 saja, total sebanyak 1,16 juta orang miskin bisa diselamatkan. Bahkan telah melindungi lebih dari 14 juta orang masyarakat miskin supaya tidak jatuh ke kondisi kemiskinan yang lebih parah lagi. Artinya, dengan perlindungan yang ditawarkan oleh Kartu Indonesia Sehat Jokowi, telah betul-betul mencegah bangsa ini jatuh terpuruk ke dalam lembah kemiskinan akibat dari lemahnya kesehatan yang dimiliki oleh warga-warganya. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, tentu tak sedikit manfaat kesehatan dan perlindungan yang bisa kita dapatkan dari JKN KIS ini. Kita jauh lebih merasa tenang sebab adanya perlindungan yang diberikan oleh negara bagi seluruh warganya, dibandingkan jika sama sekali tidak ada perlindungan yang ditawarkan oleh negara. Tentu hidup kita bisa segera tuntas dengan cepat jika sekali mendapatkan kesehatan yang drastisnya menurun. Bukan hanya itu, untuk urusan Komisi Kesehatan ISSA atau International Social Security Association, Indonesia kembali terpilih untuk memimpin kali kedua, yakni Dirut BPJS kembali memimpin untuk Komisi Kesehatan ISSA yang beranggotakan 158 negara. Artinya, kepercayaan yang besar yang diberikan oleh negara-negara anggota tersebut membuktikan bahwa kita, Indonesia, mampu mengurus jaminan kesehatan secara maksimal, di mana akhirnya mereka coba meniru apa yang dilakukan bangsa kita di bangsa mereka. Ini membuktikan program tersebut berhasil mengurangi ketimpangan yang ada di negara mereka, berhasil menekan angka kemiskinan, dan satu yang penting, hal tersebut bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya karena memang orang-orangnya sehat secara fisik dan mental. Jadi kembali lagi kepada mereka-mereka yang suka nyinyir
Berhenti dong untuk menerongrong dan menjelek-jelekan pemerintahan kita. Pilpres masih lama lagi, gak usah capek-capek mulut-mulut kalian berkoar-koar. Apalagi sampai mencoba secara ilmiah dan akademik supaya Jokowi mundur. Itu baru dari sisi kesehatan saja, belum lagi dari sisi yang lain. Dunia saja mengakui kehebatan program Bapak Jokowi. Kenapa kalian masih butek dan tidak melihat sisi baik yang sudah dikerjakan oleh Bapak Jokowi?